bisa meraih sebuah keajaiban, kita harus mencintai dan mendapatkan cintanya. Kemudian orang siapa lagi nih yang harus kita raih cintanya? Orang miskin yang dekat dengan Allah. Contohnya Uwais Al-Qarni tadi gitu. Kemudian mungkin ada tetangganya dari teman-teman semuanya yang dia miskin tapi rajin ke masjid gitu. Nah, deketin dia gitu. Dapatkan cintanya juga. Wah, ini tetangga saya baik hati, bawakan semangkuk sup untuk dia gitu kan. Supaya orang itu mendoakan kita gitu. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang keempat, kita harus mencintai dan mendapatkan cintanya anak-anak yatim. Caranya seperti apa? Donasi dong. Kita muliakan dan membahagiakan dia dengan sedekahnya kita gitu. Contohnya apa? Lewat MR Box bisa gitu, lewat Bunda Arta bisa gitu ya. Karena Bunda Susan juga memiliki anak yatim, silahkan nanti langsung disalurkan gitu dan lain sebagainya. Nah, pada level puncak yang tertinggi kita harus bisa mencintai Allah dan mendapatkan cintanya Allah. Kalau Allah mencintai kita itu sudah pasti. Nah, tapi belum tentu kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita mau mendapatkan cintanya Allah, kita harus mencintai Allahnya dulu. Caranya bagaimana? Nah, tadi diantaranya orang-orang itu mendekati keempat orang itu tadi ya. Spirit cintanya orang-orang yang tadi disebutkan di atas itu kita harus dapatkan juga gitu. Bukan hal yang tidak mudah kok, itu mudah sebenarnya. Kalau kitanya sendiri mau berusaha, kalau kitanya sendiri mau bergerak untuk mendapatkan keajaiban tersebut. Ya, kita sudah tahu bahwa Allah itu mencintai kita melebihi diri kita. Contohnya apa? Kasih nafas deh, gratis. Nah, tabung oksigennya setiap hari kita nikmati itu, kita nggak usah pakai tabung lagi, gratis. Itu sudah harganya puluhan juta oksigen yang kita hirup. Kemudian belum lagi kalau bangun dalam keadaan sehat, belum lagi mendapatkan cinta kasih dari orang-orang di sekeliling kita, itu karena Allah gitu ya. Allah yang menundukkan hati orang-orang yang di sekeliling kita ya, karena Allah mencintai kita gitu. Nah, jadi teman-teman, cinta itu ya bisa terjadi karena 3 faktor. Rasa, emosi, kemudian akal, rasionalitas, kemudian juga ada yang dinamakan juga cinta karena ego dan hawa nafsu. Nah, mencintai Allah adalah bagian dari rasa yang bermuara kepada fitrah sejati. Nah, itu sifatnya alami dalam hidup kita. Maka orang yang mengingkari Tuhan, orang yang nggak mengakui adanya Allah, itu disebut dengan orang yang kufur atau orang yang kafaro, ya, menutupi. Kafar, ya, kafar itu bisa disebut orang kafir gitu, orang yang menutupi, ya, menutupi fitrahnya sebagai orang yang mencintai Tuhannya. Nah, ini ya yang saya ingin bahas, yang mengenai sebutan asal muasal dari orang kafir gitu. Seperti itu. Nah, orang kafir itu adalah orang yang menutupi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cinta yang disebabkan oleh emosional, ya, hubungan keluarga misalnya. Kita sudah pasti ya, seperti Fatimah mencintai Rasulullah, seperti Khadijah mencintai Rasulullah, itu karena didasari dari pemahaman hubungan keluarga, emosional kita gitu, bahwa saya sudah pasti mencintai anak saya ya, anak-anak saya 2 gitu, saya sudah pasti mencintai suami saya karena dia juga termasuk orang yang berperan gitu dalam keajaiban dalam hidup saya dan lain sebagainya. Itu karena memang sudah fitrah dari hubungan keluarganya seperti itu. Nah, kemudian cinta atas dasar rasionalitas, misalnya cintanya sahabat Umar kepada Rasulullah. Nah, seharusnya Umar ini kan mencintai dirinya sendiri dong gitu. Kayak saya mencintai saya, mungkin saya mencintai Bunda Susan gitu. Kemudian bisa nggak saya mencintai Bunda Susan melebihi diri saya mencintai saya sendiri gitu. Nah, Umar ini termasuk orang yang mencintai Rasulullah melebihi cintanya pada diri sendiri gitu. Misalnya gitu, ketika punya makanan gitu, punya makanan 1 roti utuh gitu. Kemudian karena cintanya kepada Rasulullah, Umar memberikan semua rotinya kepada Rasul. Biar Rasul yang makan, saya lapar nggak apa-apa deh gitu. Karena saking cintanya gitu. Kadang-kadang kita belum bisa berbuat yang seperti demikian gitu. Umpama hal yang
paling mudah aja deh. Misalnya saya mencintai privat RFFLOP. Nah, saya donasi gitu. Saya donasi sama privat RFFLOP gitu. Bentuknya uang. Dan itu dari awal sampai sekarang saya masih menjaga makom saya gitu. Jangan kemudian saya sebagai seorang mentornya saya nggak ada donasi. Gitu. Saya tetap donasi karena saya mencintai gitu. Saya nggak mau karena ego saya udah mentor, ngapain saya harus donasi lagi? Harusnya saya dong yang dibayar. Enggak gitu. Nah, maka itu kita harus mengalahkan ego kita. Nah, itulah cinta atas dasar rasionalitas, itu mengalahkan ego kita masing-masing, golibnya kita masing-masing. Gitu. Saya mencintai RFFLOP gitu, meskipun saya nggak nge-zoom, saya tetap donasi, saya tetap perpanjangan. Pokoknya saya mau menjaga makom saya. Nah, itulah yang dinamakan dengan lebih mencintai diri kita sendiri. Ya, mencintai ilmu melebihi mencintai diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada cinta yang rapuh, cinta yang berdasarkan dari hawa nafsu aja. Misalnya memilih pasangan karena dia cantik, karena dia ganteng, saya mau menikah sama dia. Nah, karena dia cantik, gitu. Karena dia nggak cantik, saya nggak milih dia. Karena saya milih dia karena cantiknya, gitu. Kemudian dalam perjalanan waktu perempuan itu menua, peyot, keriput, nggak cantik lagi. Langsung dan akhirnya suaminya berkurang kadar cintanya. Nah, inilah cinta yang rapuh ini, teman-teman. Kadar cintanya berkurang kayak perpanjangan privat RFFLOP gitu. Nah, kalau cinta kita yang saya nggak ikut mesum, saya nggak usah bayar gitu kan. Meskipun gitu ya, kadang mohon maaf ini saya tidak menciptakan sebuah keburukan, ketidakbaikan, cuma sebuah contoh yang tidak hadir jadi kepada diri kita masing-masing ya. Ada seseorang pengennya ilmu itu gratisan terus gitu ya, gratis. Tapi ketika dia rela mengeluarkan uang, sebenarnya dia rela. Tapi kemudian pada suatu waktu dalam perjalanannya, kan saya pekan kemarin nggak ikut Zoom Bunda. Kalau gitu nanti hitungannya Zoomnya saya diikutkan pekan depannya gitu. Perpanjangan yang kemarin untuk masuk Zoom pekan depannya ya Bunda ya. Padahal dia selama 1 pekan masih ada di grup WhatsApp dengan bimbingan harian, dengan bimbingan WhatsApp-nya itu masih ada dan dia mengikuti itu gitu. Nah, sebenarnya dia nggak sadar itu juga sebuah bentuk bimbingan, tapi dia mikirnya donasinya itu hanya untuk ruangan Zoom-nya saja, bukan untuk pembimbingan bentuk lain-lain dalam WhatsApp gitu. Itu dengan konsultasi daprinya dia gitu, itu tidak dihitung sebagai pembimbingan bagi dia. Nah, mental cinta yang demikian itulah mental yang belum kuat, teman-teman ya, rapuh. Akibatnya yaitu tadi, ajaibnya nggak bisa lanjut, energinya turun. Kalau hal yang demikian, dan mudah-mudahan insya Allah teman-teman yang sudah masuk ke sini tidak termasuk kategori yang demikian. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya adalah spiritual love dalam Al-Quran mengajarkan jika kita membangun cinta dalam hal hubungan apapun, ya, rahasia agar langgeng dan awet, ya, wajib ain adalah mawadah warahmah yang terbangun dengan kesadaran penuh. Ya. Mawadah itu cinta, warahmah itu kasih sayang. Ya, dengan cinta dan kasih sayang seperti membangun sebuah rumah tangga. Kalau ada pengantin, ya Allah saya mendoakan kamu supaya sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu tenang, ya, mawadah itu penuh cinta, warahmah itu penuh kasih sayang. Terbangun dengan kesadaran yang penuh. Gitu. Kesadaran penuh itu harus ada pengorbanannya, teman-teman. Ya, kita berkorban. Apa donasi, kalau masuk privat RFF saya berkorban, Bunda Susan berkorban gitu, masuk ke TFT, warganya diajak ke TFT gitu kan, dengan donasi, ada donasi gitu kan. Tidak mengenal batas-batas kemanusiaan. Bunda Susan, saya kemarin nggak nge-zoom nih, batasannya kan ikut Zoom, jadi uang saya kemarin buat nge-zoomnya bulan depan. Nggak bisa seperti itu gitu hitungannya, itu masih ada batas, berarti kita masih menetapkan batas untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Padahal bahagia itu kan
tanpa batas gitu kan, the power of BTS, baik dia tanpa batas. Nah, hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, sehingga beliau digelari rahmatan lil alamin karena cinta beliau ini memang cinta pilihan tanpa mengenal batas, ya. Ya, cinta Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu mencintai semua umatnya, mencintai semua umat muslim, tidak pilih-pilih, dan seluruh manusia juga nggak pilih-pilih, termasuk orang yang mengkafirinya, mengingkarinya, menutupinya, yang tidak mengakui adanya Islam, yang tidak mengakui adanya Tuhan pun Rasulullah kasih cintanya. Contohnya apa? Kisah Rasulullah menyuapin, ya, orang miskin Yahudi yang ngemis di pinggir jalan, setiap hari disuapin gitu, padahal dia Yahudi gitu. Dikasih makan sama Rasulullah gitu, padahal waktu ngasih makan Yahudi itu sambil ngomel-ngomel bahwa Muhammad ini begini begitu gitu, dia fitnah Muhammad kemana-mana, padahal dia nggak tahu gitu. Yahudinya itu kan buta, ngemis di pinggir jalan gitu, yang nyuapin dia makanan setiap hari itu Rasulullah gitu. Rasulullah nggak pandang-pandang, meskipun dia dilempari kotoran, meskipun dia dilempari batu sama orang kafir gitu, kafir Quraisy, nggak balas. Karena apa? Rasa cintanya. Sambil Rasulullah tuh bilang, saya yang salah, ya saya yang salah gitu, sambil jalan sambil nangis. Nangisnya itu bukan karena nangis dilempari batu, merasa sakit dilempari kotoran unta gitu. Nangisnya Rasulullah itu karena merasa dakwah saya belum nyampe ke dia, saya yang salah. Turun garis kebenarannya Rasulullah, malah istighfar gitu. Rasulullah aja mau turun garis kebenaran, pendapat kita enggak gitu. Nah, inilah ya sumber dari keajaiban kita gitu. Kadang-kadang untuk berterima kasih aja kita nggak ingat gitu sama orang tua kita, sama berterima kasih sama anak kita, mungkin hal sepele. Mengucapkan terima kasih sepertinya hal yang sepele, tapi kadang-kadang kita tidak ingat. Nah, nanti the power of terima kasih gitu. Alhamdulillah, mudah susahnya sudah masuk langsung, kita sudah menanti dari tadi gitu. Nah, ini sebelum kita lanjutkan kajiannya, teman-teman, kita save talk dulu, mau ya? Ya, boleh nanti teman-teman buka mic-nya, silahkan dibuka mic-nya, kita save talk bareng-bareng. Iya, supaya kita bangun afirmasi kita pada malam hari ini, supaya kita ini termasuk ya. Oke, kita mulai, siap ya teman-teman semuanya, siap? Mari kita save talk. Ikuti saya. Ya Allah ya Wadud, Ya Allah ya Wadud, I love you. I love you. I love you. Ulangi lagi. Ya Allah ya Wadud, Ya Allah ya Wadud, I love you. I love you. Aku berjanji selalu menolong agamamu Aku berjanji selalu menolong dan tetap di jalan. dan tetap di jalan. Jadikan cinta ini Jadikan cinta ini cinta yang berkekuatan, cinta yang berkuatan, dan izinkan kami dan yang ada di sini tetap bisa sejalan, tetap sehidup sesurga. Begitu juga dengan keluarga kami di dunia. keluarga kami. Amin ya robbal alamin. Amin. Lengkapnya dalam doa-doa ya, ayasfi dan lain sebagainya. Kita lengkap beriadoh pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kajian awal kita. Semoga dengan kajian yang tadi kita sudah terbangun spiritnya, cinta kasihnya, bagaimana kita bisa ya menjadikan cinta kasih kita itu bukan hanya sekedar cinta yang
mengandalkan ego atau hawa nafsu semata, tapi kita tingkatkan menjadi cinta yang rasionalitas dan emosionalitasnya itu semakin klop, nyambung ya, penuh perasaan, penuh penjiwaan, penuh terkelola dengan akal pikirannya nyambung, sinkron, hingga bisa membuahkan keajaiban-keajaiban untuk diri kita sendiri gitu ya, insya Allah. Dan tadi teman-teman semuanya sudah afirmasi ya, sudah janji, berarti sudah bersiap untuk apa? Menolong agamanya Allah ya, menolong agamanya Allah. Lakukan hal terbaik yang teman-teman bisa, yang teman-teman mampu ya, misalnya untuk sekedar men-share TikToknya Bunda Susan, men-share TikTok saya gitu ya, men-share Instagramnya Ustadz Nas dan lain sebagainya, apapun bentuknya itu lakukan secara konsisten. Ada acara SHMR, yuk kita bantu Bunda Arta biar SHMR-nya rame, share bareng-bareng gitu, serentak di status teman-teman masing-masing. Siapa tahu punya anggota keluarga yang rumahnya deket-deket Pekalongan, Batang, Pemalang gitu, wah mau ikut dong, silahkan gitu ya. Nah itu termasuk bagian dari menolong agamanya Allah gitu ya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas mengenai spiritual love yang tadi ya, bagaimana kita bisa melatih kekuatan cinta kita, terutama bagaimana termasuk hal berterima kasih, itu adalah sebuah kekuatan cinta kita yang harus kita ungkapkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang akan menjadi kekuatan keajaiban untuk diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini Bunda Susan sudah masuk Zoom ya. Bunda Susan ini luar biasa energinya ya. Beliau sendiri baru pulang dari TFT ya kemarin. Kemudian beliau ini langsung hari Jumatnya kajian bersama dengan karyawan ajaibnya beliau. Kemudian hari ini ada 2 pembelajaran, sebenarnya ada pembelajaran dari Insan Mulia offline di siang hari tadi sampai sore, dan lanjut pembelajaran kita pada malam hari. Mungkin tadi Bunda Susan siapnya belum bisa cepat karena menyiapkan energinya juga harus download, belum bisa seketika itu gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya, kita saling memahami dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Mari kita semuanya mendoakan ya supaya para CTMR, keluarganya Bunda Susan ini semuanya segera dapat beraction mengajaibkan Nusantara menjadi bagian dari keajaiban magnet rezeki. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini ya, setelah kita belajar tadi ilmu spiritual love-nya bisa bangkit. Oh iya, ternyata saya harus menciptakan cinta untuk lebih dicintai lagi, dan mencintai berdasarkan cinta kasih rasionalitasnya gitu, dan berdasarkan emosionalitasnya harus tetap terjaga supaya menjadi keajaiban bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi untuk orang-orang di sekeliling saya juga. Siap berjuang ya teman-teman, mari kita wujudkan untuk Nusantara yang ajaib. Dan sekarang waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bunda Susan Arkanisa. Mari kita sambut bersama-sama Bunda Susan Arkanisa dengan penuh doa dan kasih sayang untuk Bunda Susan. Mari tepuk tangan. Terima kasih Bunda Pita waktunya ya dan kesempatannya. Nah, saya rapikan dulu ya. Ya Allah, Bunda. Alhamdulillah Bunda Dia Utami. Saya masih diberikan ada energi yang terbaik ya untuk bisa tampil di depan Bapak Ibu saat ini, bersyukur sekali ya. Alhamdulillah. Karena waktu bagaikan terus bergulir Bapak Ibu ya. Seorang CTMR adalah pendosa yang kemudian di sisa hidupnya, di sisa umurnya gitu ya, di sisa ada waktu ya untuk bisa berbuat kebaikan ya semaksimalnya, agar apa? Agar bisa mengurangi dari adanya DOSA gitu ya yang ada pada dirinya. Jadi Ustadz Nas menambahkan betul-betul ya, seperti halnya kemarin itu diberikan ada motivasi yang sangat baik gitu ya, tapi setelah itu untuk bisa diturunkan CTMR adalah pendosa. Akhirnya ya seperti ini rasanya ya, rasanya naik turun gitu ya, naik turun tapi dalam kondisi yang insya Allah bahagia ya, karena ada spirit cinta di sana ya.
Nah, seperti halnya pada malam hari ini, saya di kanan kiri ini ada anak-anak saya nih, semua Siti MR. Ada di Raffi, ya di Raffi mana di Raffi? Ini karena ada ini ya layar ya. Di Raffi ke sini di Raffi. Muncul ini Mbak Salsa, silakan Mbak Salsa. Kelihatan enggak? Ke sini. Iya, enggak nyukup ya karena ini saya belakangnya ada layar ya. Di sini Mbak Salsa. Ya alhamdulillah nanti anak-anak saya akan membantu yang akan membantu bacaannya juga seperti hanya di offline ya, saya dibantu dengan banyak suara-suara yang barangkali saya kurang power nanti bisa terbantu di sana karena kita memakai ada online gitu ya, jadi suaranya kan dari saya saja gitu ya. Nah karena saya mungkin bisa jadi ya ada low energy gitu ya karena kesana kesini ngurusin bisnis, ngurusin juga ada pembelajaran, konsultasi dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya terkena ya sedikit ini di sini kayak radang gitu ya, meradang. Nah kemudian saya minum minum ada ya, penetralnya gitu ya. Ternyata menyebabkan seperti ini ya benar-benar kayak les kayak gitu ya. Tapi setelah itu kok ajaib nih ya, ajaib saya lebih rileks gitu ya karena tadi di Insan Mulia saya detok itu banyak sekali gitu ya. Alhamdulillah tertutup dengan suara-suara mikrofon yang dari teman-teman itu membantu dan ini menjadikan ada spirit cinta yang insya Allah murni ya karena apa? Karena di sana tidak menghiraukan diri sendiri bahkan keadaan seperti apapun saya harus tetap ada di depan Bapak Ibu gitu ya, di depan Bapak Ibu ya. Terima kasih Bunda Murti luar biasa ya, seperti halnya di sesi-sesi kemarin juga sama karena pernah ya THMR Bunda Pita juga kejadian seperti itu setelah sholat gitu ya, benar-benar kayak les banget kayak gitu ya. Tapi setelah itu memang itu harus saving energi ya Bapak Ibu karena kegiatannya banyak gitu ya, kemudian ada istirahat malam itu juga kurang gitu ya, istirahat malam kurang. Nah akhirnya keadaan harus fit ya alhamdulillah, tapi semuanya sudah dalam kondisi yang terbaik. Alhamdulillah saya sudah meringan ini, insya Allah membacanya juga dengan nyaman ya, tetapi tetap saya minta ada bantuan anak saya 2 nanti di saat saya. Nah untuk menumbuhkan spirit cinta kita yang murni kembali ya kepada Allah tentunya ya melalui ada ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Lalu ya saat ini kita ingin membaca surat Al-Waqiah, surat percepatan rizki ya, dan alhamdulillah kembali atas doa dari Bapak Ibu semua ya, keluarga kami, keluarga saya gitu ya, Pak Gatot Wahyudi suami dan anak-anak ya, ada Dek Raffi, Mbak Salsa setelah selesai mengikuti ada pelatihan training for trainer ya, alhamdulillah lancar semua, bahkan Mbak Salsa tampil selalu di depan ya, itu juga sebuah keajaiban kalau menurut saya ya, walaupun itu ya keajaibannya bukan merupakan finansial gitu ya, tapi kan amazing banget ya seperti itu, apa namanya, baru ikut tapi kemudian sudah tampil di depan Pak Nas gitu ya dan lain-lain. Bahkan saya juga membawa produk gitu ya, produk garam rupiah ini insya Allah sudah mendapatkan Rita Ustadz Nas gitu ya. Saya langsung Pak mohon tolong ya Pak gitu, apa ini gitu kan, garam rupiah Pak, wah Masya Allah gitu. Kemudian foto bareng, kemudian beberapa sesi kayak gitu, Panas sendiri yang kayak gini gitu maksudnya diajari Panas gitu kan, karena beliau memang kan mahir ya di bidang seperti itu. Biasa juga banyak produknya juga ya untuk sesi-sesi potret dan video gitu ya. Alhamdulillah semua seperti apa yang diharapkan, dan SHMR ada di Batang ini ya. Ayo spirit cinta kita kepada Burunda kita Ustadz Nas yang deket-deket nih, seperti Bunda Diah Utami ya, Bunda Murti. Ayo hadir, karena yang di offline itu memang saya haruskan sebagai bentuk bentuk cinta ya. Setidaknya di online juga sama ya, bentuk cinta kita kepada Burunda. Masya Allah, pada waktu kita memberikan ada rasa cinta, lalu di sana kita berkorban, pengorbanan itu dibayar kontan Bapak Ibu, benar dibayar kontan. Waktu saya berkorban untuk ada di
cruise ya, cruise dream tour gitu ya. Itu juga kotan, bahkan sampai dengan sekarang ini masih terus mengalir karena di sana saya muncul ada satu jurus ya. Jurus apa? Jurus amalan 1 menit tapi penjualan melejit. Itu dari sana Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pun bisa merasakan gitu ya. Banyak yang cocok dengan metode itu dan saya pun sama cocok gitu. Alhamdulillah. Dan kemarin waktu saya ada pengorbanan setelah transfer ya untuk 4 TFT gitu ya, sekitar ya berarti kan dengan biaya dan lain-lain itu 20 juta Bapak Ibu. Tapi setelah itu ada keajaiban gitu ya, keajaibannya kontan. Tagihan-tagihan besar saya itu terbayar. Ya, terbayar Bunda, bener kayak langsung diganti gitu ya. Kemudian apalagi ada dihubungi ya untuk toko buku kami itu dari Gramedia Pusat ya, sebuah brand besar gitu ya. Yang tentunya ini adalah harapan untuk lebih baik lagi untuk toko buku kami karena dia kan menasional ya, seperti itu. Nah inilah Bapak Ibu semua, ayo untuk kita bisa menjunjung dan menyanjung guru-guru kita gitu ya. Dan Ustadz Mas pun ya memberikan ada motivasi bahwa pada saat kita membaca Al-Quran, sebutkan guru-guru kita siapa saja yang masih ingat ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan sekarang ini, siapa aja guru-guru kita, doakan mereka. Karena pada saat kita mendoakan guru-guru kita yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, kita pun akhirnya mendapatkan doanya para malaikat dan ridhonya Allah. Ini spirit cinta kita ya Bapak Ibu tentang ilmu. Kita doakan guru-guru kita ya. Dan saat ini nanti akan saya sampaikan the power of terima kasih. Yang ini sebenarnya adalah bentuk dari LOP ya, LOP yang kemudian bisa dikemas dengan ada olah rasa ya, olah rasa yang insya Allah ini pada waktu nanti praktek tidak pakai lama, nanti akan muncul keajaiban. Contohnya misalnya tentang ada tidak sehat di tubuh kita, dan juga tentang adanya amanah ini hutang ya, hutang yang belum juga lunas, nanti memakai ada the power of terima kasih yang nanti diolah gitu ya, diolah dengan ada self talk seperti halnya tadi Bunda Pita, yang ada tentu spirit cinta di sana gitu ya, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran ya, kepada seluruh umat muslim gitu kan, ada di dunia ini. Kemudian kita jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada kemarahan. Semua yang terjadi adalah keren ya, sudah yang terbaik skenario-nya dari Allah gitu ya. Seperti halnya saat ini ya, malam ini mungkin saya agak terlambat, ini bagian dari skenario-nya Allah. Mungkin kalau misalnya saya tidak terlambat gitu ya, tapi saya batuk terus ya, saya tetap terus gitu kan, akhirnya tidak nyaman. Dan ini yang terbaik ya, akhirnya alhamdulillah seperti itu ya Bunda Dia Utami ya. Saya harapkan ayo yang dekat-dekat semuanya, nanti saya akan jelaskan bagaimana menjadi seorang pengamal magnet rezeki yang ajaib, yang ajaib terus menerus ya. Ada 3 faktor yang harus kita benar-benar pahami di sini ya. Nanti materinya ini saya ambilkan sebagai oleh-oleh ada di TFT kemarin gitu ya. Ternyata oh iya ya bener nih, kalau kita mau ajaib itu memang kita harus ada ridhonya, mengambil ridhonya mereka semua gitu. Yang terdalam adalah kita harus ada terima kasih gitu ya. Kemudian ada bentuk spirit cinta tersebut gitu ya. Akhirnya nanti alam pun menjadi ridho kepada kita mendapatkan aneka keajaiban yang bertubi-tubi hadir di dalam kehidupan kita semua ya, Masya Allah. Nah demikian ya Bapak Ibu, karena hampir jam 9, nanti sampai dengan jam 10 kurang kita akan membaca surat Al-Fatihah, Al-Waqiah sebagai bentuk praktek kita ya, bentuk praktek untuk kita bisa mengakses energi langitan ya. Kemudian kita juga perlu ada mendeteksi dari adanya jenderal-jenderal buram yang ada di dalam gitu ya, agar nanti kita selalu terang benderang nih Bapak Ibu ya. Masya Allah tabarakallah, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berlatih bersama di sini ya. Saya salam banyak Bunda Pita aja ya, karena sudah di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya saya luang waktu, saya salam sendiri, tapi ini kelihatannya penuh sekali. Jadi kita sudah langsung akan membaca ya. Semuanya disiapkan ya, disiapkan untuk bukunya ya. Dan kita akan praktek karena nanti agar tidak terlalu malam ya, tidak terlalu malam dalam menyimak apakah itu the power of terima kasih
seorang CTMR data-datanya tuh banyak di bawah sadar. Kalau diberi kesempatan untuk bicara, kadang lama Anda selesai gitu ya. Jadi saya harus ada lebih bijak lagi gitu ya, untuk segerakan saja ya kita untuk ada membaca amalan-amalan, insya Allah yang di sini juga ada spirit cinta kita kepada Allah. Kita ingin ya memberikan nutrisi terbaik pada ruh kita, akhirnya kita bisa mengkonsumsi amalan ini dengan rasa bahagia.